Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk bisa menginjakkan kakinya ke tanah suci, itu adalah pilihan orang yang terpilih, karena mereka ini akan mendapat gelar yang mulia dari Allah. Apa gelar? Duyufullah, tamu-tamu Allah. Misal mungkin yang berumur berdua pemimpin, misal presiden, maka akan menjadi tamu presiden orang-orang mulia, orang-orang pilihan dari sembarang. Maka presiden akan pilih siapa yang akan menjadi tamu atau yang akan datang ke rumahnya, tidak sembarang. Maka itulah alhamdulillah yang ini bahasa ini termasuk dipilih di antara jutaan miliaran hamba-hamba Allah, beliau yang terpilih, dipilih oleh Allah SWT akan menjadi tamunya. Jadi ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, beliau membangun Ka'bah dengan putra beliau bernama Nabi Ismail. Maka setelah selesai beliau membangun Ka'bah, beliau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Beliau sholat sunnah di setiap pojok Ka'bah itu 1000 rakaat. Jadi Ka'bah ini punya 4 pojok. Pojok pertama adalah ini pojok Al-Hanan. Dia tak sembahyang Nabi Ibrahim 1000 rakaat. Pindah lagi ke pojok kedua adalah Al-Hanan, Al-Manan 1000 rakaat. Pindah lagi ke pojok yang ketiga namanya Al-Burhan, sholat 1000 rakaat. Dan pindah lagi di pojok yang keempat namanya Ad-Dayyan, sholat 1000 rakaat. Karena syukur Allah SWT membantu beliau sehingga selesai pembangunan Ka'bah. Setelah itu Allah perintahkan wa'adzin bin nas bil hajj, Allah bertemu nama Jabal Ubais. Jadi kita mengajar Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah, panggil orang-orang wahai Ibrahim untuk datang ke rumahku. Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Allah, ini apa ya dengar suara yang manusia. Dengar waktu ini kiat kajian dulu, lalu kajian seminar ini raja. Kesuruh berkue lengan atas Jabal Ubais. Panggillah orang untuk datang menghadiri ke rumahku. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, ini mungkin tidak dengar. Kamu jadi murahlah nanti. Apa mani Allah? Wahai Ibrahim, saya yang akan sampaikan suaramu kepada hamba-hamba yang aku pilih untuk menginjakkan kakinya di rumahku. Maka kata ulama termasuk Allah kirim malaikat ke sulbi orang tua calon haji atau umrah itu. Maka kemudian Allah tiupkan kalimat. Ketika itu semua kita yang diberi oleh Allah yang dipilih itu menjawab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dalam perut ibu kita sudah menjawab. Maka itulah Allah pilih orang-orang yang menginjakkan kakinya ke tanah suci. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suara Nabi Ibrahim itu ke sulbi orang-orang yang akan menjadi calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah langsung memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri menjadi tamu-tamunya. Duyufullah, tamu-tamu Allah. Duyufur Rahman, yaitu tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Jadi ketika Allah SWT pilih kita, ketika Allah SWT berikan kesempatan bagi kita hingga kita menjadi tamu Allah, alhamdulillah. Beda kampung meninggal, alhamdulillah sudah dipilih oleh Allah SWT. Termasuk apalagi sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Apa sabda Nabi? Siapa yang bisa diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka dia besok pada hari kiamat di akhirat
bisa memberikan syafaat 400 keluarganya. Dan kalau umroh apa kelebihannya? Dosa-dosa kita selama umur kita Allah gugurkan. Kemudian selama kita di Mekah, Allah SWT berikan kesempatan kita nanti ibadah. Makanya kalau kita pergi umroh, maka kesempatan hari-hari waktu-waktu Mekah ini ataupun di Madinah jangan sia-siakan. Kesempatan ini pakai terus untuk apa? Ibadah di Masjidil Haram, Haramain, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena di Masjidil Haram kelebihannya 100.000, mi'at alaf, 100.000 kelebihan. Kalau kita sholat 2 rakaat di sana sama seperti kita sholat 2 rakaat di masjid ini 100.000 rakaat. Itu keutamaan. Maka saking besar keutamaan inilah yang penting sekali. Kasih bang, kasih.